Baik, berikutnya kita akan membahas tentang kapasitas panas. Sebelum kita masuk ke proses khusus yang berikutnya, yaitu proses adiabatik, kita memerlukan konsep tentang kapasitas panas. Baik, apa itu kapasitas panas? Kapasitas panas ini kita bisa definisikan sebagai panas yang dibutuhkan untuk menaikkan satu temperatur, temperatur sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, ya, sama saja, pada suatu objek, pada suatu benda gitu ya. Nah, ini adalah definisi dari kapasitas panas. Kemudian apa itu CV dan apa itu CP? Nah, pada dasarnya CV dan CP ini adalah ukuran kapasitas panas pada volume konstan, ya. Jadi kalau sistemnya itu memiliki volume konstan, panas kalau sistemnya memiliki tekanan konstan, pada tekanan konstan. Baik, berikutnya definisi dari CV dan CP. Secara matematik itu CV itu diberikan berarti kita lihat dulu prosesnya ya. Prosesnya itu kalau V konstan itu kita kasih nama proses isochorik kan, ya, namanya adalah proses isochorik. Nah, proses isochorik itu adalah di mana V konstan. Nah, sekarang definisinya. Definisi dari CV itu adalah dq per dt pada volume konstan. Nah, besaran D yang ada di sini itu adalah diferensial parsial, ya. Artinya Q ini bisa saja merupakan suatu fungsi yang tergantung pada banyak variabel. Cuman di sini variabel yang lainnya itu, variabel V-nya itu kita anggap konstan. Lalu kita turunkan terhadap temperatur gitu. Nah, ini adalah definisi dari CV. Kemudian kalau definisi dari CP ini nanti ada definisinya sama sebenarnya, adalah dq per dt. Bagaimana panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius, T itu temperatur, ya, pada saat tekanan konstan gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan kalau yang CV ini adalah proses isochorik, ya. Pada proses isochorik kita tahu bahwasanya kalau V konstan berarti artinya apa? dV sama dengan 0. Sehingga hukum pertama termodinamika hanya menjadi dU sama dengan dQ gitu ya. Nah, di sini dari relasi ini kita akan buat, berarti pada saat V konstan itu saya bisa tuliskan dQ per dt saat V konstan itu sama dengan du per dt pada saat V konstan. Nah, kita tahu bahwasanya pada gas ideal, untuk gas ideal itu berlaku bahwasanya energi internal itu merupakan fungsi dari temperatur saja, ya, seperti yang kita sudah lihat di teori kinetik gas, bahwasanya U ini bisa hanya berupa misalkan 3/2 nRT gitu, atau 5/2 nRT, atau seterusnya gitu ya, tergantung gasnya monoatomik, diatomik, atau poliatomik gitu. Nah, karena di sini U untuk gas ideal itu hanya bergantung pada fungsi T, maka kita bisa tuliskan di sini sebenarnya dq per dt tadi definisinya adalah CV. CV itu bisa dituliskan langsung aja du per dt gitu. Karena dia merupakan U-nya pada gas ideal, ya. Pada kasus khusus gas ideal itu hanya merupakan fungsi dari temperatur saja gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tuliskan relasi untuk CU dan CV itu adalah DU itu sama dengan CV dt gitu ya. Nah, ini adalah relasi kita yang pertama, ya, DU sama dengan CV dt.
Oke. Nah, kemudian berikutnya kita mau bahas proses isobarik ya, yaitu pada P konstan. Kita udah dapatkan di sini definisinya udah saya tuliskan tadi ya, untuk proses isobarik. Atau P konstan itu sama saja menyatakan bahwasanya ya dP 0 gitu, tapi kita akan berangkat dari hukum satu termodinamika sama seperti di atas. Kalau hukum satu termodinamikanya itu berarti semua sukunya ada ya untuk proses isobarik, yaitu du sama dengan dq plus dw gitu. Nah, dari sini kita akan tuliskan bahwasanya cu itu sama dengan cv dt gitu ya, cv dt sama dengan dq gitu min P dV. Nah, kan kita bisa tulis bentuk hukum satu termodinamikanya seperti itu. Kemudian bikin garis lah di sini. Hapus. Nah. Kemudian dari sini kita bisa atur ruasnya ya. dq jadi di sebelah kiri, berarti di sini saya punya cv dt plus P dV gitu ya. Oke. Nah, di sini saya mau hitung besaran ini CP ya. CP-nya itu ini, berarti saya mau buat dq per dt ini pada saat P konstan itu sama dengan, berarti sini CV kan ini dt per dt gitu aja ya langsung ya. Berarti dt per dt tidak ya, kita tuliskan saat P konstan gitu misalnya, atau tidak pun sama saja sebenarnya. Karena di situ variabelnya cuma t gitu ya, jadinya ini jadi 1 nanti. Plus, nah di sini efeknya di sini yaitu turunannya tidak berlaku pada P tapi hanya berlaku pada V, dV per dt pada saat P konstan gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini kalau kita bisa coret ini jadi 1 gitu ya, nanti jadi 1, maka di sini kita bisa tuliskan di sebelah sini, karena menurut definisi ini adalah sama dengan CP ya, atau kapasitas panas pada saat tekanan konstan, maka CP itu bisa dituliskan sebagai CP sama dengan CV plus P dikali, nah ini dV per dt saat tekanan konstan. Nah, di sini kita akan lakukan perhitungan ya, jadi untuk perhitungan khusus yang ini dV per dt saat P konstan gitu. Nah, dari sini kita akan lanjutkan menggunakan persamaan keadaan gas ideal ya. Kita tahu ini PV sama dengan nRT gitu. Maka di sini saya tahu V itu adalah nRT dibagi P gitu ya. Sehingga dV per dt saat P konstan itu bisa dituliskan sebagai yang ini jadi nR per P gitu, ini jadi dt per dt, atau ini dicoret gitu ya, sehingga itu hasilnya adalah nR dibagi P. Maka itu bisa kita tuliskan di sini adalah nR dibagi P, P-nya coret gitu. Sehingga saya punya kesimpulan di sini CP itu sama dengan CV plus nR. Nah, ini adalah dua relasi yang merah ini, dua relasi yang cukup penting gitu ya, ketika kita membahas kapasitas panas pada gas ideal. Nah, apa sih maksudnya CP dan CV tadi? CV saya tuliskan lagi di sini. Nah, CV tadi ingat, CV itu adalah apa? Kapasitas panas pada volume konstan. Dan kita bisa lihat kalau kita bandingkan bentuknya di sini, ini ada du sama dengan CV dt, itu berarti kita bisa lihat dari sini tuh, dari yang atas ini untuk gas ideal kita bisa tahu bahwasanya nilai CV itu tergantung dari gasnya nanti. Apakah dia nilainya bisa 3/2 nR atau bisa 5/2 nR gitu ya. Jadi inilah nilai-nilai CV yang memungkinkan, atau bisa juga 7/2 gitu ya kalau gasnya gas poliatomik gitu. Kalau gasnya gas monoatomik itu berarti 3/2 nR, nilai CV 3/2 nR. Kalau diatomik itu misalnya 5/2 nR, kalau poliatomik 7/2 dan seterusnya gitu misalnya. Nah, berikutnya
Apa makna CV dan CP? Ya, seperti kita bisa lihat di sini, CV itu adalah berarti panas yang dibutuhkan untuk menaikkan T temperatur sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin pada suatu benda gitu ya. Pada saat kondisi apa? Pada saat kondisi volumenya konstan. Dan yang satu adalah pada saat kondisi tekanannya konstan gitu. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwasanya CP itu lebih besar dari CV sebesar NR. Itu artinya apa? Itu artinya dibutuhkan panas yang lebih banyak untuk menaikkan 1 derajat Celcius jika kondisi sistem itu tekanannya konstan dibandingkan ketika volumenya konstan. Contohnya ketika misalnya saya punya di sini suatu wadah gitu dan Anda sedang mendidihkan air gitu, misalnya di sini ada air. Nah, kalau wadahnya itu tertutup, kita anggap di sini CV gitu. Maka panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius dari air ini itu adalah CV. Kemudian kalau misalnya wadahnya itu terbuka gitu ya, jadi wadah yang sama cuman terbuka gitu, dan jumlah air yang sama gitu misalkan, jumlah air yang sama. Nah, ketika panas yang dibutuhkan untuk menaikkan air yang semacam ini 1 derajat Celcius itu lebih besar gitu ya, karena di sini nilainya lebih besar karena di sini nilainya lebih tinggi dari CP. Artinya apa? Dia bisa menyimpan lebih banyak energi panas tanpa mengubah temperaturnya terlalu tinggi jika dibandingkan ini. Jadi kalau ini temperaturnya sangat mudah naik kalau kita pasok panas dibandingkan dengan yang wadah terbuka ini. Gitu. Nah, berikutnya dari CP dan CV tadi kita bisa dapatkan persamaan untuk lintasan adiabatik pada diagram PV ya. Jadi ini nanti tujuannya adalah pada akhirnya untuk menghitung kerja pada proses adiabatik, dan ini nanti ada hubungannya dengan CP dan CV yang sudah kita bahas. Oke, jadi pada proses adiabatik itu sama dengan proses di mana dq itu sama dengan 0 ya. Ini adiabatik. Adiabatik itu adalah dq sama dengan 0. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya pada hukum satu termodinamika, saya hanya punya suku yang tersisa adalah du sama dengan dw. Ini ya. Nah, kalau saya mau tuliskan du tadi apa? Du itu tadi kita udah tuliskan sebagai CV dt ya. Pada gas ideal itu bisa dituliskan sebagai CV dt. Sedangkan dw itu adalah minus p dv gitu. Nah, sekarang karena kita memang sudah batasi bahwasanya ini pembahasan tentang gas ideal, kita tahu bahwasanya persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT gitu ya. Sehingga P ini bisa dituliskan sebagai nRT dibagi dengan volume gitu, dan itu akan kita substitusikan ke P yang ada di sini. Nah, kalau kita substitusikan ke situ, maka saya punya CV dt sama dengan minus nRT gitu dibagi dengan volume dV. Nah, dari sini kita akan atur-atur lagi gitu posisi dari faktor-faktor ini. Jadi kalau mau kita atur itu saya akan punya di sini misalnya Oke, jadi di sini saya punya misalkan dt per t gitu ya. T-nya saya pindah ke kiri sama dengan minus gitu. Sisanya adalah nr dibagi dengan cv, ini adalah dv per v gitu ya. Ini adalah saya atur-atur aja. Nah, kita tahu bahwasanya dari pembahasan kita yang sebelumnya kita punya relasi cp sama dengan cv plus nr gitu. Nah, di sini berarti nr itu bisa dituliskan sebagai apa? cp dikurangi cv gitu ya. Maka relasi ini akan saya substitusikan ke nr yang ada di sini, sehingga saya akan punya di sini dt per t sama dengan minus cp minus cv per cv, ini dv per v gitu. Nah, dari sini saya akan punya bentuknya dt per t sama dengan 1 dikurangi cp per cv gitu ya, ini dv per v gitu. Nah, sekarang CP per CV itu akan saya kasih nama gamma. CP per CV itu biasanya disingkat dengan nama gamma gitu ya, koefisiennya namanya gamma.
Nah, dari sini saya lakukan integrasi ke kedua sisi gitu ya. Saya lakukan integral dari kondisi A sampai kondisi B. Atau saya pakai warna lain yang agak berbeda. Nah, saya integralkan dari kondisi A sampai kondisi B, yang di sini juga dari kondisi A. Tentunya di sini temperatur, atau gini deh. Ini sama aja, kalau dari kondisi A ke kondisi B itu nanti yang diintegralkan apa ya, temperatur A menuju temperatur B. Kalau di sini dari kondisi A sampai kondisi B, karena dia variabelnya volume, ya volume A sampai volume B gitu ya. Nah, berarti dari sini nanti saya akan dapatkan relasi berupa logaritma natural dari temperatur B per temperatur A gitu, sama dengan 1 dikurangi gamma gitu, logaritma natural dari volume B dibagi volume A gitu ya. Oke. Atau kita bisa tuliskan di sini relasi matematisnya adalah TB dibagi TA itu sama dengan volume B per volume A pangkat 1 minus gamma. Nah, ini adalah relasi yang menghubungkan antara T dan V untuk proses adiabatik. Atau kita bisa tuliskan di sini sebagai kita lihat dulu, ini bisa dibuat seperti ini ya. Kita bisa buat dia 1 minus, oke. Ini kita bisa bentuk VA per VB, tapi ini relasinya adalah gamma min 1 gitu ya. Jadi kalau kita mau ubah dalam bentuk kita pakai yang gamma min 1, itu kita akan punya relasi yang nanti bentuknya seperti ini. Relasinya akan kita punya bentuk bahwasanya T dikali V pangkat gamma min 1 itu sama dengan konstan. Nah, ini relasi ini. Nah, tapi sebenarnya relasi yang kita inginkan itu bukan antara T dan V, tapi antara P dan V, karena kita akan mau buat dia ke dalam bentuk diagram PV gitu ya. Sehingga kalau saya mau tampilkan dia dalam P dan V, maka di sini yang saya harus ubah adalah T-nya ya. Nah, T ini kita akan ubah menggunakan ini. T itu berarti kan PV dibagi NR ya. Jadi di sini nanti PBVB dibagi NR dibagi PAVA dibagi NR, yang NR-nya bisa saling dicoret, berarti saya punya PBVB gitu sama dengan PBVB per PAVA. Nah, oke, ini itu jadi TB per TA itu diubah menjadi ini menggunakan relasi ini ya. Itu sama dengan di sini VB. Kita pakai yang sudah yang orange ini ya. Mau pakai yang ini ataupun yang orange sama aja nanti hasilnya. Ini sama dengan VA per VB. Ini gamma min 1 gitu. Jadi dari sini saya akan punya PB per PAVA gitu ya. Kali VB per VA masing-masing pangkat gamma min 1 ya. Gamma min 1. Ini sama dengan berapa? 1 gitu kan. Karena kita pindah ruas. Berarti di sini saya punya yang atas itu jadi PB V B pangkat gamma per PAVA pangkat gamma juga itu sama dengan 1. Artinya apa? Artinya dari sini saya punya PBVB pangkat gamma sama dengan PAVA pangkat gamma. Yang artinya apa? P kali V pangkat gamma itu sama dengan konstan. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan seperti apa sih nanti di dalam diagram PV tersebut, lintasannya gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan lihat lintasannya. Lintasannya itu nanti kalau kita gambarkan, tadi kita dapat relasi kan, P relasinya adalah pada proses adiabatik ini PV gamma itu sama dengan konstan. Nah, bandingkan dengan ini adiabatik, bandingkan dengan proses isotermal, di mana kalau isotermal itu PV sama dengan konstan. Ini adalah proses isotermal. Nah,
di sini berarti ada kemiripan, cuma nanti V-nya itu diskalakan, jadi di sini gamma itu ya, Cp dibagi Cv. Nah, berapa nilai gamma untuk gas ideal monoatomik? Ya. Untuk gas ideal monoatomik, kita tahu bahwasanya Cv-nya itu tadi apa? Dari untuk gas ideal monoatomik kan Du sama dengan 3/2 NR dt ya. Berarti 3/2 NR ini adalah Cv untuk gas ideal monoatomik. Jadi dari sini kesimpulannya untuk gas ideal monoatomik Cv-nya sama dengan 3/2 NR. Nah, kemudian kalau Cp-nya berapa untuk gas ideal monoatomik? Nah, untuk Cp-nya, Cp itu sama dengan Cv ditambah NR kan? Berarti bisa dihitung nanti di sini 3/2 NR ditambah NR kan gitu ya. Sama dengan 5/2 NR. Sehingga untuk gamanya berapa? Gamma itu sama dengan Cp dibagi Cv. Nah, Anda bisa hitung nanti ini jadinya adalah 5/3. Angka berupa 5/3 gitu ya. Gamma itu adalah 5/3. Sehingga khusus untuk gas ideal monoatomik ya. Untuk gas ideal monoatomik ini maka saya punya besarannya adalah PV pangkat 5/3 itu sama dengan konstan. Nah, ini kalau kita gambarkan di dalam diagram PV itu saya akan punya misalnya di sini adalah titik A gitu ya. Kemudian dia dijalankan, jadi di sini ada volume A gitu ya. Dia dijalankan ekspansi menuju ke volume B misalnya yang ada di sini. Maka dia itu lintasannya harus memenuhi ini. Harus memenuhi relasi di mana P kali V pangkat 5/3 itu nilainya di sepanjang titik di dalam lintasan itu nilainya tidak berubah. Dan itu kalau kita gambarkan dia nanti bentuk lintasannya akan mirip dengan isotermal, cuman dia lebih melengkung gitu ya. Dia lebih melengkung ke bawah. Nah, sebagai perbandingannya, kalau kita mau gambarkan gimana kalau dari A ke B tersebut itu adalah prosesnya, ini adalah A ke B-nya ini adalah prosesnya adiabatik gitu ya, adiabatik. Bentuknya lengkung mirip isotermal. Lalu sekarang gimana kalau kita prosesnya itu benar-benar isotermal gitu ya. Kalau prosesnya isotermal sama-sama lengkung tapi lengkungannya nggak terlalu besar gitu. Kita pakai warna ungu gitu. Jadi dari sini ke sini ini adalah misalkan ini sama-sama volume B, di sini adalah isotermal. Nah, sedangkan yang di sini yang lengkungannya lebih curam karena dia ada faktor gamma yaitu 5/3. Kalau ini kan faktornya angkanya 1 ya yang isotermal. Kalau adiabatik itu yang lebih curam ini. Berarti adalah adiabatik. Nah, jadi seperti itu bentuk kurva untuk proses adiabatik gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kerjanya? Oke, kalau kita mau hitung kerja di sini karena kita tahu di sini dq itu sudah sama dengan 0, maka dari hukum satu termodinamika relasinya jadi mudah kan, du sama dengan dw atau dw sama dengan du gitu kan. Berarti dw itu sama dengan du. Tinggal dibalik ya. Cuman kalau kita integralkan sekarang, misalnya saya punya delta W dari A ke B gitu misalnya, maka ini sama dengan integral dari proses A ke B dari DU gitu. Atau DU-nya itu kita bisa berikan CV dt kan, berarti ini dari temperatur A sampai temperatur B dt gitu. Jadi kalau kita sudah tahu di sini nilai temperaturnya berapa, di sini temperaturnya berapa, yang bisa dicari tahu juga dari misalkan kalau P dan V-nya tahu ya, kalau misalnya P dan V-nya tahu, misalkan di sini kita bisa tarik garis ke sini kan. Jadi tinggal tergantung apa yang diketahui dari soal misalnya nanti kalau kita mau menghadapi soal. Ini adalah yang adiabatik, kemudian yang ini adalah yang misalnya posisi awalnya gini ya. Ini sama-sama PB, teman. Ini yang PB-nya adalah yang ungu itu adalah yang isotermal, yang hijau adalah yang adiabatik, misalnya PA gitu. Atau ini pakai warna biru aja.
PA gitu. Nah, asalkan kita tahu di tiap titik nilai P dan V-nya itu kan berarti kita bisa cari tahu berapa temperaturnya ya. Oke, berarti ini kita bisa tuliskan sebagai CV TB min TA, atau juga dituliskan berarti delta W-nya itu sama dengan CV delta T. Jadi ini salah satu cara yang bisa digunakan untuk menghitung kerja pada proses adiabatik gitu ya, asalkan kita tahu temperaturnya di situ masing-masing berapa. Atau temperatur juga bisa dicari lewat hubungan yang sebelumnya, yaitu kita pakai relasi yang ini, yaitu TV gamma min 1 itu sama dengan konstan. Itu juga bisa digunakan untuk mencari tahu delta T. Kalau misalnya kita tidak tahu berapa tekanannya, tapi kita tahu volumenya saja. Tapi kalau misalnya dikasih diagram seperti ini kan berarti tekanan tahu, volume tahu, maka T-nya bisa dicari tahu menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT.